selamat siang semuanya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Luar biasa. Oke, silakan ambil posisinya senyaman mungkin. Hari ini sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita mau berdoa dulu ya, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman semuanya, siapa yang masih ingat atau ada nggak pertanyaan tentang materi kita yang minggu lalu? Jika ada, boleh ditanyakan sekarang ya, sebelum kita masuk pada materi yang selanjutnya atau materi hari ini. Ada pertanyaan? Ada yang masih tidak dimengerti? Oh, semua yang ngerti? Oh, paham. Oke, kalau kedepannya misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang masih kurang dimengerti, boleh ya ditanyakan ke ibu. Oke, hari ini kita langsung saja pada materi yang akan kita pelajari. Materi yang akan kita pelajari atau ibu mau bahas hari ini adalah tentang fenomena alam, ya. Materinya adalah tentang fenomena alam. Sebelumnya, teman-teman ada yang pernah dengar nggak apa itu fenomena alam? Oh, belum pernah ya. Oke deh. Fenomena alam adalah, kita langsung saja pada slide berikutnya. Fenomena alam adalah peristiwa yang terjadi di bumi. Bumi tempat tinggal siapa? Ya benar, tempat tinggal kita semua sebagai manusia. Nah, fenomena-fenomena yang terjadi di bumi yang disebabkan oleh alam, yang disebabkan oleh semesta ini, itu dinamakan dengan fenomena alam. Ya, berarti tidak ada hubungannya dengan perbuatan manusia. Ya kan? Misalnya kecelakaan motor, menurut teman-teman semuanya itu adalah fenomena alam bukan? Iya bukan, karena itu kan ulahnya manusia, ya kan? Tetapi apa sih yang dinamakan fenomena alam? Contoh-contohnya apa sih? Oke, langsung saja slide berikutnya. Yang pertama, ada yang pernah melihat gunung meletus atau gunung berapi? Oke, pernah ya. Seperti yang ada pada gambar, ini adalah fenomena alam. Kenapa disebut fenomena alam? Karena dia terjadi bukan karena ulah manusia, tetapi alami dari alam itu sendiri. Yang kedua, ada pelangi. Ada nggak di sini yang bisa membuat pelangi? Nggak ada kan? Berarti real atau alami dari alam itu sendiri. Itu juga termasuk dengan fenomena alam. Oke. Yang ketiga, ada banjir bandang. Pernah banjir nggak di tempat teman-teman semuanya? Oh, pernah banjir, ya kan? Itu juga fenomena alam, ya kan? Walaupun ada andil dari manusia, tetapi terjadinya itu secara alami atau dari alam itu sendiri. Oke, dan yang terakhir di sini ada contohnya tsunami. Wah, di tempat asal teman-teman semuanya pernah nggak teman-teman merasakan yang namanya tsunami itu? Oh, pernah juga. Oh, semuanya pernah ya. Nah, itu juga disebut dengan fenomena alam. Oke, teman-teman semuanya, ya. Berarti seperti kecelakaan motor itu bukan fenomena alam, ya kan? Atau balon yang pecah itu juga bukan fenomena alam, karena itu adalah ulah manusia atau akibat manusia itu sendiri. Oke, dari semua contoh fenomena alam ini ada nggak yang teman-teman mau tanyakan? Oke, karena nggak ada, kita lanjut. Di sini dalam sebuah berita-berita, biasanya fenomena alam itu teman-teman, kita bisa melihatnya, menontonnya di berita-berita, ya kan? Kita juga bisa membacanya di berita-berita kabar, misalnya koran. Ada yang tahu koran? Ya, koran adalah berisi tentang berita-berita hangat
yang sedang terjadi di sebuah negara. Misalnya negara Indonesia yang saat ini menjadi tempat di mana kita belajar. Ya kan? Nah, misalnya di dalam sebuah koran ada yang namanya teks berita. Nah, di dalam teks berita itu juga disebut dengan teks eksplanasi. Nah, pernah dengar teks eksplanasi nggak? Oh, tidak. Oke, langsung saja. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang di mana fenomena alam tersebut sedang terjadi. Misalnya banjir bandang, ya kan? Dia berisi tentang alamat tempat di mana banjir itu terjadi, ya kan? Yang kedua, dia berisi tentang sebab dan akibat dari banjir yang sedang terjadi. Ya, dan yang ketiga adalah menjelaskan bagaimana banjir itu terjadi. Dan yang keempat ada penutup yang menjelaskan secara singkat atau menyimpulkan secara singkat apa saja efek-efek dari banjir yang sedang terjadi. Jadi di dalam teks eksplanasi kita bisa melihat, kita bisa membaca dan mengerti di mana banjir sedang terjadi atau fenomena alam sedang terjadi, bagaimana bentuknya, bagaimana derasnya misalnya banjir itu, di situ dijelaskan teman-teman semuanya. Oke? Nah, selanjutnya kita juga tidak hanya dapat membaca sebuah berita ya, teks eksplanasi, tetapi kita juga bisa mendengarkan berita melalui audio, ya kan? Misalnya teman-teman di HP teman-teman ada yang namanya voice note, ya kan? Yang bisa teman-teman bagikan ke orang lain, ke teman-teman sekitar dari teman-teman semuanya untuk mendengarkannya. Walaupun tidak ada gambar, hanya audio saja, tetapi kita juga bisa mendengarkan, kita bisa melihat kita bisa mengerti di apa yang sedang terjadi, apa sih yang sedang diberitakan di dalam audio tersebut. Oke teman-teman, secara bersama-sama kita mau mendengarkan audio ini ya. Nanti saya tanya satu-satu ke teman-teman semuanya, berita apa yang sedang kita dengarkan di dalam audio. Oke, langsung saja. Saudara, seputar info hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Lina Nazila. Baik saudara, kita masuk ke informasi yang pertama. Telah terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Banjir tersebut diduga karena hujan yang turun sangat deras dari jam 18.00 waktu Indonesia Barat hingga pagi jam 10.00 waktu Indonesia Barat. 2 desa terendam dan banyak keluarga yang mengungsi di kampung sebelah. Sekitar 150 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya karena banjir. Pemerintah segera memberikan bantuan berupa tempat pengungsian, air bersih, makanan, minuman, obat-obatan, dan pakaian. Salah satu penyebabnya juga diduga karena kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung, sehingga terjadi banjir ketika musim hujan datang. Saudara, kita masuk ke informasi yang kedua. Bencana kembali melanda salah satu wilayah Indonesia. Oke, teman-teman, tadi pada audio yang pertama, apa yang bisa teman-teman simak? Coba dari audio yang pertama, ada berita apa sih fenomena alam yang terjadi di situ? Ya benar, tentang banjir bandang, ya kan? Banjir bandang terjadi di mana? Betul, di daerah Ciliwung. Good job. Nah, apa sih yang akibatnya dari banjir bandang yang sedang terjadi? Ya benar, ratusan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal mereka. Good job. Berarti teman-teman semua sudah bisa ya mencerna, mendengarkan, menyimak tentang audio yang sudah Ibu berikan. Good job semuanya. Kita lanjut, di sini ada teks berita. Nah,
Melalui teks berita yang ada di sini nanti, Ibu mau memberikan tugas kepada anak-anak untuk membuat teks eksplanasinya. Ya. Contohnya di mana terjadi misalnya kejadian ini, ya kan? Karena ini ada gambarnya, ada beritanya juga. Teman-teman tinggal menyimpulkan saja terjadi di mana, bagaimana terjadinya, jam berapa, akibatnya apa, dan sebabnya apa. Oke teman-teman semuanya, nanti Ibu share tentang gambarnya ke teman-teman semua dan beritanya supaya teman-teman bisa mengerjakannya ya. Oke, lanjut. Nah, oke, sekarang sudah masuk pada sesi diskusi. Teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak tentang fenomena alam? Atau semuanya sudah mengerti? Atau teman-teman ada nggak pengalaman fenomena alam dari asal teman-teman semuanya? Oh iya, kamu apa? Oh, pernah yang namanya tsunami ya? Wow, itu tahun berapa? Oh, 2005. Wow, sama di Indonesia juga pernah terjadi hal serupa. Good job, itu termasuk fenomena alam. Ibu sekarang mau bertanya, apakah gunung meletus termasuk fenomena alam atau bukan? Good job semuanya, berarti teman-teman semua sudah paham ya? Oke deh, karena semuanya sudah paham, kelas hari ini kita akhiri ya. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari hari ini, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat baik untuk teman-teman juga untuk ibu sendiri ya. Demikian pelajaran kita hari ini. Selamat siang semuanya. Bye bye. Sampai ketemu lagi di mata pelajaran materi-materi selanjutnya. Bye bye.